Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah dalam menetapkan ibadah diri kita kepada Allah, tentulah kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas diri kita. Apa kualitas diri? Adalah perbendaharaan kaji. Apa kuantitas diri? Adalah kodrat dan derajat diri. Ini tidak bisa kita pisahkan. Dan ini bersifat mutlak. Bagi orang yang tidak punya kuantitas dan kualitasnya, tidak menguasai perbendaharaan hakikat Allah dalam Islam, tidak mungkin dia jadi ulama. Dan dia tidak memiliki derajat di mata Allah, tidak mungkin Allah buka keimanannya. Tidak mungkin Allah berikan kemampuan kepada dia, sementara derajat rohaninya masih di bawah normal. Ini yang dikatakan Al-Qaid. Semua ada perhitungan oleh Allah. Kekuatan Al-Fatihah di dirinya sudah berapa akhoidul iman. Kalau baru dia hanya hilang timbul 30 akhoidul iman. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak, 50 akhoidul iman. Kalau lagi ngaji belajar dia bagus, bubar ngaji, bubar kaji, bubar ngaji, bubar kaji. Itu masih akhoidulnya masih di bawah 70. Nah, inilah yang dikatakan kualitas agama itu adalah wawasan atau perbendaharaan kajian hakikat. Dan kuantitas agama adalah kodrat diri. Jadi kalau untuk mendapatkan
kedekatan kita kepada Allah tentu dengan kita merubah, mengikuti prosedur hakikat. Apa prosedur hakikat? Yaitu memperjalankan rohani kita kepada Allah. Kemana rohani diperjalankan? Kepada makom-makom tauhid yang telah disiapkan oleh Allah. Jadi bukan asal kita mengamalkan semuanya, mengamalkan apa yang kita mau, semuanya sudah diatur dalam makom-makom tertentu. Dilihat dari sisi musahadah, mukasafah, muqabalah, muharabahnya, semua dilihat. Untuk itu, maka kita harus mendapatkan nilai yang tertinggi derajat dirinya. Nilai derajat diri seperti apa yang dimaksud yang tertinggi itu? Adalah derajat yang mana dia menjadi sebuah diri, bukanlah diri yang dinobatkan menjadi umat, bukan diri yang dinobatkan menjadi makhluk, bukan diri yang dinobatkan menjadi hamba, tapi diri yang dinobatkan menjadi dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk itu, maka kita harus jauh lebih mengenal tentang riwayat diri kita. Siapa sebetulnya diri kita ini? Kok sampai-sampai tahu tentang Tuhan? Bagaimana kejadian sebuah wujud berdiri? Bagaimana kejadian diri itu maujud? Bagaimana kejadian dia sudah menjadi Tuhan? Bagaimana kejadian dia pakai nama? Bagaimana kejadian dia hidup? Bagaimana kejadian dia bergerak? Dia bersifat? Kok manusia tahu? Kok jelas? Kok ada orang yang mampu membahas kajinya? Bahkan dikala Allah sebelum ada semua ada, dia sudah tahu juga. Jadi kan termasuk suatu keanehan. Apakah ini yang dikatakan oleh para nabi di zaman Nabi, umat Muhammad itu adalah umat yang unik? Mana uniknya? Apa uniknya? Sampai sekarang tidak satu pun makhluk yang tahu siapa manusia itu sebetulnya. Sampai sekarang tidak ada satu pun yang mampu menjabarkan siapa manusia itu sebetulnya. Sampai ke tingkat yang memakai diri pun tidak tahu dia dari mana. Karena kalau pulang mengikuti jalan arwah mungkin pertanyaannya mudah. Man rabbuka? Tapi alif kembali kepada alif, Allah sendiri yang bertanya. Inna min wa aina? Dari mana kamu awalnya dulu dan sekarang mau ke mana? Untuk itu, kita tingkatkan pemahaman dan pengenalan diri kita. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengenalan tadi, tentunya kita kembali menutup mata kita mengingat semua wujud sebelum ada sebuah wujud pun. Tapi ada yang bernama sesuatu. Saya harapkan jemaah duduk diam untuk belajar dan mendengar. Jadi siapa
yang ada di saat Allah itu ada. Belum dia berstatuskan Tuhan, masih dia dalam keadaan wujud, tapi ada yang menyaksikan dia ada. Kalau tidak, untuk apa agama dijadikan kalau hanya kita tidak tahu siapa Tuhan kita? Apakah berbeda kodrat seorang anak dengan seorang ayah? Perbedaan kodrat tidak ada. Tapi ada perbedaan amanah atau fitrah, yaitu satu bapak, satu anak. Kulit bapak, daging, urat tulangnya sama dengan anaknya. Berarti manusia diciptakan sama. Begitu juga Allah dalam wujud asal mula jadi. Dia telah menyiapkan sebuah rahasia besar yang sulit diungkap oleh makhluk apapun dan pandangan apapun, yang tidak akan mampu menilai siapa yang dia jadikan. Karena di saat dia jadi, ada yang mengatakan terjadi. Makanya kun fayakun terbagi 7 tingkat. Tapi siapa dikala itu? Kembali kita mengingat ada bahasa yang pernah kita dengar. Mungkin bagi orang-orang yang pemahaman-pemahaman dari tasawuf, marifatullah, tarekat, tauhid, sering mendengar kata-kata sufi. Siapa sufi itu sebetulnya? Dari mana dia berasal? Dari apa dia berbentuk? Dan terjadi dari mana? Apakah sufi ini nama orang, nama gelar ulama, nama kodrat, atau apa? Ternyata Allah dengan diam di alam ketenangan Tanizil Qadim duduk di dalam hatinya sendiri bernama Sulbi. Dia berbicara dengan sirnya, rahasia wujud sirnya di dalam sulbi tersebut. Bagaimana kalau aku ingin jadi Tuhan, wahai sir? Ya boleh saja, tapi siapa yang mau jadi umat? Ya, mungkin yang tidak kelihatan wujudnya, tetapi dia ada, hanya batinlah yang ada. Ya sudah, kita coba menjadikan batin itu umat. Maka dinobatkanlah derajat batin menjadi sebuah umat. Setelah itu dinobatkan kehadiran sebuah kodrat yang disebut sin, tapi tidak bernama apakah sin itu artinya umat atau apa, atau nas, belum ada apa-apa waktu itu. Ternyata dia adalah sebuah kodrat. Dari sulbi tersebut Allah jadikan sebuah kekuatan di masa Allah dalam kholiknya. Dia jadikan sebuah kekuatan wujud rahasia bernama kulik. Khulik. Dengan pensaksian nur ma'innya terjadilah sebuah khulik dari kholiknya Allah. Maka yang dia jadikan sir mengatakan perwalian akan engkau, batin perwalian akan umat, dan sin nurullah atau zat perwalian akan alam. Maka disitulah batin berawal dari fa dalam hukum hijaiyah. Sir adalah alif,
sementara zat Nurullah Sin. Maka berdirilah suatu kodrat yang disebut sufi. Kalau yang sufi itu dia hanya memiliki kodrat mutlak yang tidak bersekutu dengan kodrat-kodrat lain. Contoh seperti kalau Rabbani, Rohani, Nurani itu kodratnya masih bersekutu dengan kodrat sama, basar, kalam, hayat, kodrat iradat, ilmu. Tapi kalau kodrat sufi itu, ini adalah sebuah maujud dari Allah, dari kholiknya. Dari kholik menjadi khuliknya Allah. Maka dalam itu Allah dengan diam-diam meniupkan sebuah ruh kepada zatnya itu. Maka terjadilah rohani dari sufi tersebut. Menjadi sebuah rohani yang disuruh memujinya selama 6.000 tahun. Maka rohani itu dipanggil dengan nama Muhammad. Akhirnya bertajalilah antara sir dengan batin kepada kodrat zat yang ditiupkan ruhnya menjadi maujud yang disebut Rabbani. Maka pindahlah kodrat tersebut menuju makom qalbi. Kalau tadi dia sulbi, sekarang dia sudah menjadi berdiam di qalbi, maka menjadilah awaludin ma'rifatullah. Tapi untuk mendapatkan kodrat sufi ini tidak seperti apa yang pernah kita dengar di lapangan. Ada yang bilang sufi itu tidak makan yang berdarah. Ada sufi itu bilang harus tinggal di puncak gunung bikin masjid. Ada yang bilang sufi itu wuduknya enggak putus-putus. Ada yang bilang sufi itu sangat tidak mau mengotor dan menginjak-injak tanaman. Semua itu salah. Sufi itu adalah seorang wujud yang mana kedekatan ketuhanan kepada dirinya membuat lepas dia dari hukum keumatan dan kehambaan. Lepas dia dari tuntutan keumatan. Dan dia menjadi penghulu umat yang dinamakan wali Allah. Itu yang dikatakan sufi. Tapi untuk mendapatkan kesufian itu, dia harus memperjalankan rohaninya kepada 10 makom besar. 10 besar sebuah makom. Rohaninya harus diperjalankan kepada 10 makom besar. Dan itu akan kita coba nanti. Tapi saat ini saya belum menerangkan yang 10 perjalanan makom itu. Karena bagaimana melepaskan kodrat aja kita masih ragu-ragu. Untuk menuju mengakui Allah bersifat pada diri masih ragu-ragu. Mana ada pertolongan Allah kepada orang yang ragu-ragu. Begitu jemaah sekalian. Jadi bukanlah artinya sufi itu orang yang berguru enggak kemana-mana, bukan. Ternyata sufi itu adalah suatu kodrat yang muncul di dalam dirinya yang dari kolbinya Tuhan bernama sulwi. Kalau dalam zikir batin sufi, kalau dalam zikir batin alim itu atau ulama dia berzikir dari kolbi ke nurani, Allah. Tapi kalau sulbi, kalau sufi dia berzikir dari nur ke sulbi. Itu yang sufi, dari nur ke sulbi. Jadi ruhnya itu, dirinya itu turun tuh ke sulbi, bukan ke kolbi. Nah itu kalau dia sudah sufi.
Insyaallah mudah-mudahan para jemaah sekalian. Baik, kita lakukan muzakarah bersama. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Juru tablik silakan membantu umatnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak, ada yang mau bertanya? Pak Sugianto, Mas. Pak Sugianto. Prianto dipersilakan Bapak. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cepetan Jakpo Beko. Maaf, Buya, mau tanya sulbi, tentang sulbi, Buya. Mohon diperjelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sulbi itu hakikat dari kolbi. Jadi kalau hati halusnya dari kolbu namanya kolbi. Lebih hati rahasia dari kolbi namanya sulbi. Gitu, paham? Ya, terima kasih. Baik, insyaallah. Ada lagi? Pada Pak Fahrudin Koja dipersilakan. Jangan model itu. Oke, ini habis baterai tadi. Gak bisa keluar. Tolong audionya. Iya. Pak Rafiq Ali, audionya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Buya. Amin insyaallah. Ya. Ini apa yang telah dijelaskan tadi, Buya, itu tentang selalu ada keraguan. Khususnya di dalam melepaskan diri menuju kepada ilahi Rabb. Jadi mungkin di sini Buya, sekalipun terkadang kita berpikir, tetapi ada saja yang seperti mengganggu. Jadi mohon pencerahan seperti itu Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengganggu itu tidak ada. Orang yang luput di dalam sirnya Allah mengganggu dia, mengganggu kita sama dia mengganggu Allah. Sekarang persoalannya apa? Pandangan kita tidak penuh di dalam menjalankan zikir. Pandangan batin itu banyak yang kosong. Kenapa? Karena tidak terhubung dengan hati kita. Sekarang kalau kita ingin mengingat sesuatu harus tepat alasannya. Kenapa tiba-tiba kamu kata Allah ingat saya? Oh, mentang-mentang sudah punya amalan, terus kamu ingat saya. Sementara hatimu nggak perlu ingat saya. Kalau memang mau ingat saya dari hatimu, tidak perlu pakai amalan. Nah, kan begitu. Nah, itu juga penyebab berkurangnya dorongan hati nurani itu. Kenapa? Ketidaknyamanan bertuhan itu belum datang. Nah, itu bisa juga. Yang kedua, hakikat yang dizikirkan itu belum sempurna. Dikaji. Yang ketiga, hakikat yang menzikirkan tidak pas di saat mau memulai. Artinya tidak
penuh Adam yang duduk Muhammad beribadah nyata Allah pada nyawa, itu belum selesai, belum pas. Tiba-tiba kita langsung aja ke amalan. Berarti amalan lebih besar daripada yang mengamalkan. Nah, ini juga membuat gangguan, bukan gangguan dari mana-mana, tapi belum sempurna jalan dan yang menjalankan. Begitu, paham? Terima kasih banyak Buya penjelasan pencerahannya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Festival dipersilakan. Terima kasih, Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Izin bertanya, Buya. Insyaallah. Melepaskan pengakuan diri secara ikhlas, keakuan tadi, Buya. Melepaskannya secara ikhlas bahwa yang wujud, yang mendengar, yang melihat adalah semata-mata Allah. Dalam untuk menuju ke sufi, apa yang harus diperdalam atau diperbaiki, Buya? Kalau untuk menuju ke sufi itu sudah ada 10 makom perjalanan diri, tapi itu belum dibuka. Ya. Itu ada 10 makom perjalanan rohani. Jadi 10 perjalanan rohani ini belum dibuka karena memang harus mengerti dasar-dasarnya dulu. Itu. Paham? Paham, Buya. Izin bertanya lagi, Buya. Ya, silakan. Umpamanya kita bukan umpama, Buya. Kita sudah berusaha untuk melepaskan keakuan diri kita bahwa yang ada itu semata-mata hanya milik Allah. Kemudian kadang-kadang hari ini kita rajin, besoknya kita lupa. Bagaimana cara memperbaikinya, Buya? Pengakuan itu masih bersifat hasrat. Ya, masih bersifat hasrat, makanya hilang timbul. Tapi kalau pengakuan yang sesungguhnya berdasarkan keputusan makrifat di dalam mengerjakan dan pengembaliannya. Contoh, yang 7 sifat manawiyah itu terbuat dari nur Muhammad. Ada yang namanya sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu. Sementara yang diri al-haqullah itu diri halus. Nah, bisa enggak kita membayangkan cahaya itu hilang di tempat yang halus dan berubah menjadi diri batin atau diri sir atau diri rahasia, diri halus. Nah, satu-satu memberangkatkannya nur lenyap di dalam yang halus, yang sirna. Kalau ibarat kita bawa lilin ke tempat yang gelap biasanya kan terang. Tapi ini enggak, lilinnya yang hilang, cahayanya yang hilang, gelapnya ada. Nah, begitulah kira-kira. Jadi transaksi batin itu belum pas, tapi hasrat aja yang diperkuat, makanya terjadi kesulitan di situ. Kenapa? Di jalan Allah itu jalan yang penting benar. Gitu, asal jalannya benar, pasti dia terjadi. Paham? Paham, Buya. Insyaallah, Buya. Baik. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Kasim dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Buya, tentang pembahasan tadi ada saya dengar tentang Khalid dari Khalid. Nah, di sini apa bedanya dari diri kita yang termasuk keumatan dengan kehambaan? Kalau kulik itu masih ditingkatkan kepada sir, sementara kolik itu adalah wujud. Gitu ya. Jadi sir itu adalah hulik. Nah, tapi kalau wujud, ya, Tuhan itu wujud, ada. Nah, itu makanya lam alif. Nah, lam alif itu la, artinya tiada, karena di situ hanya ada aku. Gitu, paham? Iya, insyaallah, Buya. Baik. Ya, ini kepada Pak Yusril, dipersilakan Pak Yusril. Silakan. Pak Yusril. Pak Yusril. Bisa. Tangan. Oh, itu sudah Pak, sudah silakan. Oh, dimatikan lagi, sudah Pak. Tertutup lagi Bapak. Tertutup lagi ya. Buka lagi mikrofonnya. Ya, sudah Pak. Oh, ditutup lagi. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.